yang diatur di dalam klaster pembayaran ini itu adalah pertama tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajaknya itu bagaimana. Kemudian yang kedua yaitu tentang tata cara pengembalian atas kelebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, selamat pagi kawan pajak semua. Jumpa kembali dengan kami di acara Dejapo On Air, IG Live Kanwil DJP Jakarta Pusat. Masih bersama kami, saya Fasiha, dan kali ini ditemani oleh narasumber kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita, Bang Togar Anaro Lumban Tobing. Silakan Bang, disapa dulu kawan pajak semua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan pajak semua. Terima kasih sudah selalu hadir di acara on air kita di episode sebelumnya. Baik, Bang Togar gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Kak Fasiha. Semoga teman-teman yang lagi online ini ya, lagi masuk di IG kita juga dalam kondisi yang sehat semua dan usahanya juga terus berkembang. Amin, sehat jasmani, sehat rohani, sehat pula usahanya ya Bang Iya. ya. Baik Bang Togar. Nah, pagi ini kita sudah tersambung nih dengan kawan pajak semua di Bang Togar. Bagi kawan pajak yang sudah bergabung, boleh nih diajak ya Bang ya? Ya. Diajak keluarganya, sahabatnya, rekan bisnisnya, rekan kerjanya. Yuk sama-sama kita bergabung di Dejapo On Air karena pembahasan kita pagi ini sangat menarik nih ya Bang ya. Tentang apa Bang? Boleh di spill sedikit dulu Bang. Jadi khusus episode kali ini kawan pajak kita akan mengulas tentang Kortex yang di klaster pembayaran. Itu. Baik, Jadi Kortex di klaster pembayaran ya Bang ya? Itu diatur di ini Kak, ada di aturan PMK, Peraturan Menteri Keuangan nomor 81. Jadi semua itu tentang Kortex diatur di PMK nomor 81 ini. Tahun berapa ini Bang? Tahun 2024. Baik, PMK 81 2024, tapi kita khusus membahas terkait dengan klaster pembayaran ya Bang ya. Kemudian Bang, pokok-pokoknya dulu nih Bang. Apa saja yang diatur di klaster pembayaran ini Bang? Oke, terima kasih Kak Pasya. Jadi kawan pajak sekalian, untuk yang diatur di dalam klaster pembayaran ini itu adalah pertama tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajaknya itu bagaimana. Kemudian yang kedua yaitu tentang tata cara pengembalian atas kelebihan. Jadi kalau ada kawan pajak di sini yang punya kelebihan pembayaran pajak, harus baca di klaster ini, klaster pembayaran. Kemudian yang ketiga yaitu tata cara penghitungan dan pengembalian pajak yang tadi kelebihan. Nah, tentu Kak Pasya, kawan pajak juga harus tahu apakah hanya klaster pembayaran saja di PMK ini enggak. Jadi PMK ini itu dibagi menjadi 3 klaster untuk yang berkaitan dengan kawan pajak. Yang pertama tadi adalah registrasi, kemudian yang kedua adalah untuk pembayaran, kemudian yang ketiga klaster pelaporan. Seperti itu Kak. Baik, dari 3 klaster ini kita pagi ini khusus di klaster pembayaran dulu nih ya Bang ya. Nah Bang, ini ada komen dulu nih Bang, dari kawan pajak kita katanya suara si bapaknya kecil nih Bang. Oh gitu ya? Berarti kita harus kuatin lagi nih Bang. Oke, terima kasih untuk komentarnya, nanti coba kita tambah lagi volume ya tadi Kak ya? Iya, volumenya. Jadi kawan pajak semua kalau misalnya ada gangguan atau gimana, silahkan komen nih ke kawan pajak, supaya kami lebih meningkatkan kualitas kami ya. Nah kita lanjut nih kawan pajak. Tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Bang Togar, jadi klaster pembayaran ini membahas 3. Nah boleh kita pertama dulu nih Bang, kalau ada pengembalian pajak nih Bang, pengembalian pajak gimana prosedurnya, kemudian gimana teknisnya Bang? Untuk yang pengembalian pajaknya? Iya, untuk pengembalian pajaknya Bang. Oke, jadi tadi kan kita membahas kalau di klaster pembayaran ada 3 yang diatur ya, yang harus dipahami oleh kawan pajak semua. Yang pertama adalah tata cara pembayarannya itu bagaimana tadi yang gitu ya. Kemudian yang kedua tata cara pengembaliannya. Kemudian yang ketiga tata cara penghitungan dan pengembalian pajaknya. Nah, yang pertama dulu deh Kak sebelum kita ke pengembaliannya. Oh karena, iya, karena yang pengembalian ini menarik nih sebenarnya ya. Yang pembayaran dan penyetoran caranya ya, dulu gimana caranya bayar pajak melalui Kortex ini gitu ya. Jadi kawan pajak sekalian, untuk yang dibedakan di dalam Kortex dengan yang legacy yang sebelumnya gitu ya, yang di DJP online, itu yang pasti adalah yang pertama harus ketahui tentang jatuh temponya dulu. Itu perbedaannya pembayarannya. Kalau dulu jatuh temponya ada yang tanggal 10, ada yang tanggal 15 gitu ya. Nah, di era Kortex ini jatuh tempo itu adalah di tanggal 15 bulan berikutnya.
Ya, Artinya satu tanggal itu saja ya Bang ya? betul, satu tanggal saja. Kemudian untuk yang berikutnya adalah di dalam PMK ini itu kita mengatur kanal pembayarannya. Jadi cara membayarnya itu ada beberapa tempat gitu ya. Kanal-kanalnya itu adalah yang pertama tambahan jenis pajak yaitu pajak karbon. Kemudian yang kedua sarana pembayaran untuk melalui materai itu untuk biaya materainya. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan surat perintah pencairan dana atau SP2D sebagai sarana lain yang dipersamakan dengan SSP. Oh, begitu. Nah, apa itu SP2D, Kak? Ya menarik nih Bang. Mungkin kalau terkait dengan pajak karbon ini kan pajak baru. Kawan pajak sudah familiar juga ya Bang ya. Kemudian bea materai. Yang terakhir tadi Bang, SP2D. SP2D ini agak kurang familiar mungkin Bang. Boleh dijelaskan lebih lanjut nih Bang. SP2D ini apa? Jadi kawan pajak, SP2D ini adalah setoran pajak itu yang khusus untuk para bendaharawan di instansi atau lembaga pemerintahan. Jadi SP2D itu singkatannya adalah surat perintah pencairan dana. Itu menjadi dasar pemerintah untuk membayar pajak, memungut pajak yang sudah dipungut dari rekanannya, itu yang bersumber dari APBN ataupun APBD. Jadi misalnya nih saya rekanan, Kak Fasya adalah instansi di Kementerian Keuangan gitu ya. Ketika saya membuat tagihan ke Kak Fasya, itu bukan pajaknya menggunakan SSP, tapi menggunakan SP2D lah. Atas dasar itulah saya akan dibayar oleh Kak Fasya. Oh, baik. Saya akan terima duitnya. Nah, duit itu sudah duit yang dipungut pajaknya. Langsung ya, Langsung dipungut pajaknya melalui SP2D tadi. Kemudian surat SP2D ini bukan berasal dari kita kawan pajak, bukan dari kantor pajak. Nah, ini harus diketahui bahwa kawan pajak ada namanya bendahara umum negara. Jadi bendahara umum negara ini kalau kita singkatnya BUN gitu ya, itulah yang menyiapkan, yang mengadministrasikan SP2D-nya. Bukan dari kantor pajak. Jadi kantor pajak itu hanya langsung menerima berapa sih pajak yang dipungut dari rekanan tadi dan disetorkan oleh si instansi pemerintah tadi melalui SP2D. Nah, tentunya kawan pajak sekalian yang bertransaksi dengan instansi pemerintah nggak usah bingung-bingung lagi tentang pajaknya. Kenapa? Karena itu sudah dipungut oleh instansi tersebut. Kecuali ada 8 hal yang dulu pernah kita jelaskan Kak di episode sebelumnya. Gitu ya. Berarti Bang, jelas sekali nih ya, SP2D itu yang nerbitkan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, benar ya Bang ya? Ini KPPN. Sebagai kuasa tadi Bang ya, kuasa bendahara umum. Nah, kemudian Bang, apa ada yang baru lagi nih Bang? Yang dibahas tentang tata cara pembayaran terkait dengan klaster pembayaran di PMK 81 2024 ini. Oke, sebelum ke sana Kak, ini ada beberapa pertanyaan ya. Nanti kawan pajak silakan chat di komen. Apabila pertanyaannya tadi berkaitan dengan yang kita bahas, kayak nanti kita akan bahas. Namun saya mohon maaf nanti kalau misalnya di luar materi kita, ya tidak akan kita bahas atau mungkin waktunya tidak mencukupi juga kita bisa nanti di sarana edukasi yang lain gitu ya, di kelas pajak dan lain sebagainya. Tadi terkait yang diatur di dalam PMK 81 untuk klaster pembayaran gitu ya. Yang berikutnya adalah selain tadi jatuh tempo, ada lagi nih yaitu tentang yang diatur yaitu mengenai pasal baru. Jadi di dalam PMK 81 itu ada namanya kita sebut deposit pajak. Deposit pajak ya Bang ya? Deposit pajak. Nah, deposit pajak itu apa sih? Itu digunakan sebagai sarana pembayaran dan penyetoran pajak. Jadi kawan pajak pasti yang sudah 6 bulan ini ya menggunakan Kortek sudah nggak asing lagi Kak dengan kata-kata deposit pajak gitu ya. Baik. Tapi apa sih gunanya, apa sih manfaatnya? Coba kita bahas Kak. Soalnya gini Bang, selama ini mungkin kita tahu deposit itu adanya di kayak kita ojek online gitu ya Bang ya, kalian ojek online atau membayar tagihan. Nah, kalau deposit pajak bagi beberapa wajib pajak pasti hal yang baru juga nih Bang. Betul. Nah, bisa lebih diperjelas nih Bang, deposit pajak di PMK 81 itu apa gitu Bang? Oke, jadi ini hal yang baru Kak ya. Jadi kawan pajak, deposit ini hal baru dan kawan pajak harus memahami secara detail supaya bisa memanfaatkan. Ngapain sih gitu ya kita nyimpen duit di deposit pajak gitu loh. Apa yang aku dapatkan sebagai wajib pajak dengan cara menyimpan duit di sana? Yang pasti kan pajak. Jadi deposit pajak itu kan sarana pembayaran yang baru di bidang perpajakan di dalam era Kortex ini.
Jadi bisa diisi dengan cara satu, menyetorkan sejumlah uang melalui SSP ke bank gitu ya. Yang kedua bisa juga diisi melalui atas kelebihan pembayaran pajak dan imbalan bunganya. Misalnya kalau kita sebut itu restitusi gitu ya. Ya. Dan yang ketiga bisa melalui pemindah bukuan. Jadi kawan pajak misalnya punya setoran salah nih. Aku harus pindah bukuan kemana ya? Gitu kan mikir nanti aja nunggu bulan depan kalau ada kewajiban pajak yang harus saya bayar gitu ya. Nah, daripada menunggu seperti itu, bisa dipindah bukukan ke deposit pajak. Nanti ketika bulan berikutnya mau dibuat bayar SSP, kewajiban pajak tinggal memilih bayar SSP melalui deposit pajak. Kan pilihannya ada dua. Pembayaran melalui satu kode billing, yang kedua dengan cara membayar menggunakan deposit pajak. Nah, mekanismenya Kak, semua itu menggunakan cara pemindah bukuan, tapi kan pajak nggak perlu pahami ini gitu ya. Itu adalah cara kita. Bagaimana sih kok bisa menggunakan deposit pajak? Kita menggunakan mekanisme pemindah bukuan otomatis namanya. Sudah by system berarti. By system itu dapur kami seperti itu. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah bisa juga bagaimana pengakuan ketika kita menggunakan ini Kak, deposit pajaknya kapan gitu ya. Nah, ini terkait dengan tanggal bayar nih tanggal bayarnya. Jadi kawan pajak, deposit ini yang diakui oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah ketika tanggal pembayaran deposit tadi. Wah, ini banyak keuntungan dong, Bang. Pasti. Kenapa kok dianggap bayarnya pada saat bayar depositnya ada keuntungannya? Kawan pajak ketika misalnya punya permohonan pemindah bukuan, bingung naruhnya kemana, taruh aja ke deposit. Keuntungannya apa Kak tadi yang Kak Pasya katakan? Tidak akan beresiko kena denda sanksi keterlambatan. Gitu ya. Karena sudah dianggap ketika bulan-bulan sebelumnya sudah ada pembayaran deposit tadi. Betul. Dapat restitusi, katakanlah cash flow-nya masih bagus gitu ya. Boleh dimasukkan ke deposit pajak. Anggaplah itu nabung gitu ya. Cuman memang keuntungan-keuntungan ini yang terkadang kawan pajak kurang memahami gitu ya. Ngapain gitu? Ya itu tadi, udah nggak bingung lagi, uangnya sudah ada. Iya. Nggak akan kena sanksi. Menghindari sanksinya, keterlambatan penyetoran ya Bang ya. Betul. Cuman perlu digarisbawahi mungkin nih Bang, kalau deposit pajak ini tidak akan memperoleh imbalan bunga, benar nggak Bang? Betul, tidak ada imbalan bunganya. Nah, beda kalau kita deposito ya Bang ya. Oke, ini menarik nih kawan pajak. Semoga semakin mempermudah ya Bang Togar ya bagi kawan pajak dalam melakukan pembayaran ataupun penyetoran pajaknya. Nah, ada yang baru lagi nggak nih Bang? Oke, yang selanjutnya kawan pajak terkait klaster pembayaran yang baru lagi adalah sekarang kawan pajak tidak perlu bikin banyak-banyak kode billing. Jadi nggak akan perlu banyak SSP gitu ya. Kalau dulu pasal 25 satu SSP, BPM, gitu ya, semuanya satu-satu gitu ya. Nah, sekarang dengan adanya era Cortex, satu SSP atau satu kode billing itu bisa digunakan untuk pembayaran berbagai jenis pajak. Waduh, untuk gitu menghindari kesalahan juga bisa nih Bang ya? Menghindari kesalahan. Inilah bedanya era Cortex. SSP hanya bisa dibikin itu kalau sudah bikin SPT. Oh, kalau dulu kan kita bisa nih Bang, setor dulu, setor satu gitu ya Bang, baru SPT-nya kita buat mendekati jatuh tempo. Betul. Nah, kalau sekarang SPT dulu nih Bang. SPT harus disusun dulu. Oke, berarti sudah tidak ada kesalahan pembayaran lagi. Tidak akan ada kesalahan kode jenisnya, kekurangan pembayaran, kode mapnya, rupiahnya itu nggak akan ada lagi. Menarik nih kawan pajak ya. Harus dimanfaatkan nih kawan pajak. Abang, ini ada pertanyaan dulu boleh nggak nih Bang? Boleh, boleh. Pertanyaan dari kawan pajak Reni Deplon nih Bang. Terkait pembayaran juga nih Bang. Ya, pertanyaannya, apakah badan harus melaporkan pajak yang telah dibayarkan setiap bulannya? Jika iya, per tanggal berapa batas pelaporannya? Nah, tadi udah Bang spill nih. Oke. Ini pajaknya pajak apa dulu ya? Tapi tak jelasin secara detail aja deh. Secara umum juga ya Bang ya? Ya. Jadi pajak itu kan ada PPh, ada PPN gitu ya. Kalau kita ngomongin PPh badan, katakanlah PPh pasal 25. PPh pasal 25 itu tidak perlu dilaporkan karena pada saat bayar itu juga sama dengan lapor. Secara otomatis ya, Bang, dianggap melaporkan ya. Tanggalnya berapa? Tadi sudah saya sebutkan tanggal 15. Kemudian yang berikutnya ada PPh pasal 21. PPh pasal 21 itu harus ada pelaporannya jika memiliki karyawan yang diberi penghasilan.
walaupun karyawan tadi di bawah PTKP. Artinya pajaknya nol ya Bang? Pajaknya nol, jadi tidak ada pembayaran pajak, SPT-nya nihil, tapi tetap wajib dilaporkan setiap bulan. Sepanjang ada pembayaran Gaji kepada karyawannya. Itu di setiap tanggal 20 pelaporannya. Kemudian ada yang berikutnya PPh pasal 23, 4 ayat 2, kita sebutnya unifikasi. Iya. Itu sama, batas pelaporannya di tanggal 20, batas pembayarannya adalah tanggal 15. Kemudian ada PPN, ini yang beda. Mohon maaf. Jadi yang beda di PPN, diatur bahwa batas pembayaran dan batas pelaporannya adalah setiap akhir bulan berikutnya. Oke, berarti bayar dulu baru kita lapor nih Bang? Betul. Semua itu harus dibayar dahulu baru bisa lapor SPT-nya. Baik. Itu diatur nanti di klaster pelaporan, tapi berkaitan sih memang Kak. Jadi sekarang kawan pajak nggak usah lapor lagi. Ketika billing sudah dibikin, disetor ke bank, SPT itu akan otomatis terlaporkan gitu ya Bang ya? Di Kortex. Itu sekali kerja, 2 kali kewajiban terpenuhi, pembayaran dan pelaporan. Nah, begitu kawan pajak Reni Deplon, ya. Mudah-mudahan mencerahkan nih dari pertanyaan tadi. Kita lanjut ya Bang ya, masih tentang penyetoran nih Bang. Nah, gimana kalau penyetorannya nih dengan mata uang asing dolar? Kan ada juga wajib pajak yang menyetorkan pajak dengan mata uang asing dolar ya Bang ya. Nah, ini diatur seperti apa nih Bang? Jadi kebetulan ke Jakarta Pusat nih Kak ya, di Kanwil kita bertugas ini banyak wajib pajak yang menggunakan mata uang asing dolar dan menggunakan pembukuan bahasa Inggris. Gitu ya. Jadi kawan pajak yang hadir di ikutin kita live hari ini ya, itu ada di Kortex bahwa kita bisa menggunakan pembayaran menggunakan langsung dolarnya. Oh begitu Bang. Jadi ketika bikin billing itu akan ada pilihan menggunakan IDR itu rupiah, Indonesian rupiah, atau menggunakan US dollar. Oh sudah difasilitasi di Kortex ya Bang ya? Ini tapi dengan catatan hanya bisa digunakan oleh wajib pajak yang sudah mendapatkan izin. Jadi nggak wajib pajak tertentu gitu ya Bang ya? Karena defaultnya kan gini Kak, ketika kita daftar NPWP nih, itu menggunakan rupiah dan bahasa Indonesia. Itu undang-undang mengatakan begitu. Tapi diperbolehkan atas izin Direktorat Jenderal Pajak. Gitu ya. Silakan kawan pajak kalau yang belum pakai bahasa Inggris dan mata uang dolar mau mengajukan boleh. Diajukan dulu, dapat izinnya. Nanti ketika bikin SSP, bikin kode billing, langsung dipilih dolarnya. Jadi nggak usah nukerin duitnya rupiah ke dolar dulu, gitu nggak usah. Langsung dikonversi aja ya Bang ya. Semakin mudah nih Bang. Itu kemudahan yang didapatkan di era Kortex ini. Itu juga berlaku Kak untuk tagihan-tagihan. Untuk misalnya STP, gitu ya Bang ya. Untuk ketetapan, keputusan, tagihan pajak dan juga untuk deposit pajak. Itu yang sudah punya izin silahkan. Gitu. Nah, Bang, mungkin ada yang bertanya nih, Bang. Ada beberapa yang mempertanyakan kedudukan pemindah bukuan ini, Bang. Apakah ada perubahan mendasar ini terkait dengan kedudukan pemindah bukuan diatur di PMK ini, Bang? Jadi memang ada beberapa bulan yang lalu, Kak ya, bulan yang lalu itu mungkin kawan-kawan pajak kebingungan. Aku kok sekarang nggak bisa pemindah bukuan gitu ya. Aku kok nggak bisa mengajukan lagi, ditolak sama teman-teman di KPP. Jadi kawan pajak memang harus dipahami, di era Kortex ini kita menggunakan jalur atau rel yang benar sesuai dengan aturan yang ada. Jadi tidak bisa semua pembayaran yang salah itu diperlakukan pemindah bukuan. Oh gitu. Hanya beberapa. Ini saya kasih detailnya. Jadi kawan-kawan bisa melakukan PBK itu yang pertama untuk deposit pajak. Gitu ya. Kemudian yang kedua PPh atas penghasilan dari penjualan properti, saya sebutnya paling gampang. Jual beli tanah yang 2,5% itu, tanah dan bangunan. Itu bisa dilakukan PBK dengan catatan belum diajukan permohonan validasi. Kalau sudah diajukan permohonan validasi nggak bisa di PBK. Gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu penyetoran di muka biaya materai. Jadi boleh DP bayar dulu nih biaya materainya gitu kan, baru dipakai kemudian kan gitu ya. Untuk yang biaya materai itu. Kemudian itu yang untuk materai digital ya. Dan yang keempat yaitu jumlah pembayaran yang lebih besar daripada pajak yang terutang. Ini kelebihan berarti ya? Kelebihan. Jadi misalnya tadi yang saya katakan restitusi gitu ya. Nah, ini yang bisa tadi ya Bang ya? Kalau yang tidak bisa Bang, yang tidak bisa dilakukan pemindah bukuan bisa dijelaskan nggak Bang? Biar terlihat perbedaannya di mana?
Jadi misalnya nih kawan pajak dulu punya SSP pasal 25 gitu ya, salah bayar atau kedobelan bayar bisa diajukan pemindah bukuan. Kok sekarang nggak bisa gitu ya? Itu kenapa ya? Atau misalnya kalau para UMKM dulu bayar PPh final yang 0,5%, kedobelan atau salah milih bulan masanya nggak bisa sekarang nih pemindah bukuan. Jadi gini kan pajak, cara berpikirnya adalah untuk pembayaran pajak yang itu juga sudah dianggap sebagai SPT itu nggak bisa dipindah bukukan. Sudah fix gitu ya Bang ya? Iya, dia sudah dikunci. Ya. Ini memang ada keseimbangan, ada yang pro, ada yang kontra gitu kayak. Tapi ini sangat bagus untuk transparansi kita. Jadi kawan pajak sekalian ketika punya SPPP pasal 25 itu artinya kawan pajak sudah lapor SPT 25. Secara otomatis Secara ya Bang ya, otomatis. pembayaran otomatis pelaporan gitu Betul ya. sekali. Kemudian yang berikutnya, pembayaran pajak itu satu kesatuan dengan penyampaian SPT. Jadi mohon maaf kawan pajak, kalau memang sudah terlanjur salah bayar nih PPh pasal 25, kemudian PPh final yang 0,5 itu apa? UMKM. Kemudian PPh pasal 29 kurang bayar di akhir tahun, itu nggak bisa dipindah bukukan. Tapi masih ada cara lain yang bisa digunakan oleh kawan-kawan pajak, Kak. Oh gitu. Detailnya di mana nih Bang kita lihat? Nah, caranya adalah kawan pajak bisa mengajukan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Yang diatur di PMK 187 ya Bang? Ya, yang dulunya PMK 187. Iya benar. Gitu. Nah Bang, kalau untuk wajib pajak tertentu nih Bang, kan kita nggak mendoakan ya Bang ya, semoga usaha wajib pajak semuanya lancar, ya berhasil. Tapi bagaimana nih Bang, kalau ada wajib pajak yang mengalami likuiditas nih Bang? Nah, kesulitan gitu ya. Iya betul. Lagi cash flow-nya nggak bagus, misalnya ada musibah gitu ya. Jadi kawan pajak sekalian, di era ini PMK 81 juga sudah diatur kawan pajak bisa namanya mengajukan permohonan. Nah, tapi permohonan ini harus dilampiri nih, dilengkapi dengan beberapa jaminan atas aset berwujud, misalnya mobil, tanah, bangunan, dan lain sebagainya. Jadi ada jaminannya, boleh diajukan permohonan bagi yang mengalami kesulitan likuiditas. Seperti itu. Sudah diatur ya Bang? Iya. Baik, ini saya sapa dulu nih Bang, ada kawan pajak kita, Dio, menyapa dari Kota Madinah Al Munawwaroh. Semoga Kanwil DJP Jakpus semakin sukses. Amin. Semoga masnya, kawan pajaknya juga sepertinya lagi haji nih Bang. Iya. Mendapatkan haji yang mabrur, pulang ke tanah Indonesia selamat, insya Allah, dan tetap istiqomah. Amin. Nah kita lanjut nih Bang, kita sudah panjang membahas terkait dengan pembayaran dan penyetoran. Kita lanjut ke yang kedua ya Bang ya. Tadi terkait dengan pengembalian pembayaran pajak. Nih, apakah ada yang baru juga nih Bang? Jadi di dalam proses ini kalau kita singkat namanya PPYST gitu Kak ya. PPYSTT gitu ya. Pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Nah, yang baru dan menarik yaitu objek yang dapat diajukan selain berbagai jenis pajak itu juga ternyata juga bisa diajukan untuk depositnya Kak. Tadi kita singgung deposit. Iya. Jadi contoh tadi kawan pajak sudah deposit banyak nih karena kemarin restitusinya tahun-tahun yang lalu banyak nih dimasukkan ke deposit. Ternyata ya amit-amit mengalami musibah Kak. Butuh duit nih si kawan pajak. Silakan depositnya boleh ditarik kembali dan itu dipercepat proses pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang itu. Jadi tidak perlu berlama-lama, pasti akan kita transfer ke rekening si yang berhak, yang wajib pajak yang berhak. Seperti itu untuk tentang deposit pajaknya. Nah, bagaimana tentang dalam kondisi apa saja? Nah, kondisi-kondisi yang bisa dimanfaatkan atau dilakukan kawan pajak untuk mengajukan pengembalian ini, Kak. Iya. Jadi ada beberapa kondisi kawan pajak boleh mengajukan proses pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang ini. Yang pertama adalah kawan pajak melakukan pembayaran yang bukan merupakan objek pajak yang terutang atau yang seharusnya terutang. Contoh, misalnya kawan pajak tidak punya kewajiban membayar PPh final UMKM, seharusnya PPh pasal 25. Nah, bagaimana nih PPh final UMKM-nya yang tadi salah bayar? Ajukan ke
pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang ini. Yang pertama kondisinya. Yang kedua, kondisinya adalah kawan pajak memiliki kelebihan pembayaran pajak terkait untuk pajak-pajak impor. Kita sebutnya PDRI, yaitu pajak dalam rangka impor. Contoh, harusnya membayar PPN impor atau PPh pasal 22 impor sebesar 100 juta gitu ya. Ternyata yang dibayar pada saat waktu itu dengan pihak bea cukai waktu mengajukan di PIB-nya salah nih. Oke. Salah menghitung nilai impornya gitu ya. Sehingga yang dibayar katakanlah 125 juta. Bagaimana yang 25 jutanya itu? Silakan ajukan di sini. Pengembalian tadi ya, Bang, ya? Pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang, bukan PPK, tapi PPYSTT ini. Nah, kondisi yang ketiga, terdapat kesalahan pemotongan atau pemungutan yang mengakibatkan yang dipotong atau dipungut tadi lebih besar. Kalau tadi saya kasih contoh misalnya harus dipungut 100 juta, ternyata dipungut oleh pihak lain 125 juta, maka 25 jutanya ajukan menggunakan PPYSTT ini. Nah, kondisi yang keempat, terdapat kesalahan pemotongan. Nah, sama aja nih, kesalahan pemotongan tapi untuk yang bukan objek pajak. Seharusnya kawan pajak itu tidak memiliki objek pajak ini. Contoh, dipotong atas transaksi misalnya tukar menukar uang gitu ya. Uang itu bukan BKP sehingga tidak terutang gitu kan ya. Tidak ada pajaknya. Nah, ini silakan dilakukan menggunakan PPYSTT ini. Atau juga kesalahan pemotongan untuk kawan pajak yang memiliki fasilitas, dapat fasilitas pembebasan misalnya. Harusnya nggak perlu bayar nih karena sudah dibebaskan. Kesalahan nih dipotong sama si lawannya. Nah, ini bisa menggunakan mekanisme pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Nah, kemudian kondisi yang terakhir nih, yang kelima, itu terdapat kelebihan pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan terkait penerapan P3B dengan negara mitra. Seharusnya di dalam P3B itu si wajib pajak ini, contoh dengan negara yang sudah bermitra Singapura gitu ya, seharusnya dikenakan cuma 20% nih gitu ya. Ternyata karena tidak mengetahui P3B ininya, dipungutnya 30%. Lebih besar ya, Bang, nah, lebih besar. Nah, maka silakan kelebihan tadi diajukan pengembalian. Itu silakan, Kak. Nah, setelah kita tahu nih, Bang, apa saja yang bisa dilakukan pengembalian, tentu kawan pajak juga penasaran nih, Bang. Ya. Prosedurnya berapa lama nih, Bang? Untuk yang pengembalian kelebihan pembayaran pajak tadi. Oke, jadi kalau untuk prosedur yang seharusnya ya, itu diatur maksimal itu adalah selama 3 bulan, Kak. 3 bulan. Itu akan dikabulkan. Kalau memang sudah memenuhi persyaratan seperti itu. Diajukannya ke KPP tetap ya, Bang? Betul, di KPP Bapak dan Ibu terdaftar. Dan nggak usah datang nih ke KPP-nya. Kenapa? Karena mengajukannya langsung melalui Kortex, gitu ya, di rumah masing-masing. Nah, ini sekalian Kak nih menyinggung ada dari yang hadir nih, Pak, minta tolong dong dibantu Korteknya error dari kemarin gitu ya. Kembali lagi saya dan Kak Pasia di sini mohon maaf nih kepada kawan pajak apabila masih mengalami kendala-kendala dalam penggunaan Kortex. Tentunya ini menjadi masukan bagi teman-teman di kantor pusat untuk selalu berbenah dan mengembangkan supaya Kortex ini yang tujuannya memudahkan gitu ya, bukan menyusahkan. Nanti silakan diupdate perkembangannya di www.pajak.go.id apabila mengalami kendala-kendala, cek di sana. Nanti itu ada untuk apa namanya atau ke teman-teman yang mungkin kenal nih punya WA pelayanannya gitu ya, silakan di WA nanti diupdate. Kortex sudah oke gitu ya, sudah nggak ada error, silakan nanti bertanya di sana. Baik, Bang Togar. Kita sudah bahas yang pertama pembayaran, yang kedua pengembalian, yang terakhir nih, Bang. Yang terakhir itu bisa dijelaskan nih, Bang. Untuk yang terakhir tata cara perhitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak nih, Bang. Bagaimana hingga masuk ke rekening nih, Bang? Oke, sambil ini Kak ya, kakak, aduh, HP saya. Pertanyaan dari kawan pajak? Iya. Bentar, HP saya kok keluar nih. Nge-lag deh, Bang. Iya. Baik, ini ada pertanyaan sih, Bang, dari pertanyaan lanjutan ini. Dari kawan pajak kita Reni tadi. Tentang? Di luar tema sih, Bang. Apa itu coba?
Bagaimana cara membuat bukti potong SPT tahunan jika Mm-mm. wajib pajak mendapat penghasilan yang potongan PPh 21-nya sebagian ditanggung pemerintah dan Mm-mm. sebagian tidak ditanggung pemerintah? Apakah ada format atau apa nih ya, Buku buku kerja yang bisa diakses? Hmm, membuat SPT tahunan ya. Ini berarti Bukti potongnya, Bang. membuat SPT tahunan. SPT Oh, tahunan. membuat bukti potong. Mm-mm. Oh, oke. Jadi tentang SPT pasal 21 pemberi kerja ini ya, bukan tahunannya orang pribadinya ya. Jadi SPT tahunan PP 21-nya. Oke, jadi gini kan pajak. Dalam masa yang sama, ini kalau kita ngomongin ditanggung pemerintah dan tidak ditanggung pemerintah, ini erat kaitannya dengan ASN, Kak. Gitu Ya, ya. betul, Tapi apakah hanya ASN? Ada beberapa fasilitas kayak kemarin ketika COVID ditanggung pemerintah juga gitu ya. Iya benar, Bang. Atau Tapi yang di daerah IKN gitu nah ya, di sebagian ada. KN juga ada fasilitas. Tapi yang paling melekat di kawan-kawan pajak secara rutin itu adalah di kementerian atau lembaga. Jadi kita ASN itu ada dua. Yang satu adalah pegawai negeri sipil (PNS), yang kedua adalah tenaga kontrak, kita sebutnya P3, pegawai dengan perjanjian kontrak apa gitu ya, P3 namanya, P3K. Nah, untuk yang PNS itu dapat apa namanya fasilitas PPh 21-nya itu ditanggung pemerintah, Kak. Iya. Nah, namun untuk yang P3K yang kontrak ini ada perlakuan berbeda. Dia untuk yang diterima secara rutin tiap bulan itu tidak ditanggung pemerintah. Artinya dipungut atau dipotong dari gaji masing-masing tenaga kontrak tadi. Tapi ada beberapa penghasilan yang tidak rutin. Itu yang dasar pembayarannya menggunakan peraturan pemerintah, menggunakan PP yang mengeluarkan Bapak Presiden. Itu ada yang juga dia ditanggung pemerintah. Untuk yang P3K, kalau yang rutin setiap bulan gajinya itu tidak ditanggung. Yang tidak rutin, contoh gaji ke-13 atau THR, itu adalah di dalam PP-nya bunyinya dia ditanggung pemerintah. Nah, bagaimana kita sebagai bendahara ini melakukan pemotongannya? Jadi kalau pajak yang sebagai bendahara, silakan dipotong atas gaji yang rutin. Karena dia dibayar sendiri, dipotong sendiri di pegawai P3K tadi. Kemudian yang untuk gaji 13, THR, yang secara aturan di PP tadi ditanggung oleh pemerintah, maka jangan dipotong, berikan full THR dan gaji 13-nya, berikan full kepada pegawai P3K tadi. Bukti potongnya bagaimana? Bikin bukti potongnya dua. Yang pertama bukti potong yang ditanggung pemerintah atas gaji rutin, yang kedua adalah bukti potong atas yang ditanggung, yaitu gaji 13 dan THR. Kalau berbeda waktunya, berarti bulan depan katakanlah THR-nya, bulan ini 13-nya, maka bikin bukti potong yang ditanggung pemerintah 2 kali. Oke. Bulan ini dan bulan depan. Nah, pada bulan yang sama si orang tersebut berarti punya 2 bukti potong. Oh, baik. Jadi ya, satu ditanggung pemerintah, satu tidak lagi ditanggung ditanggung ya. pemerintah. Itu terpisah berarti ya, Bang ya. Bukti potongnya terpisah. SPT-nya tapi tetap satu. SPT 21-nya. Karena apa? Karena di bagian yang bawah, SPT 21 itu ada berapa pajak yang ditanggung pemerintah, berapa pajak yang tidak ditanggung pemerintah atau dipotong sendiri. Baik. Itu beda. Ada baris yang berbeda sendiri di dalam satu SPT. Itu ya kawan pajak tadi yang bertanya siapa namanya? Reni Deplon. Si Reni ya. Oke. Iya, Tadi kita lanjut ke ini dulu Kak, ke PMK 81-nya. Ini ada yang nyapa nih, Ada Bang. lagi? Salam dari Semarang, Pak Bu, dari kawan pajak Alvin Saputra. Ini Oke. siapa dulu? Salam kembali Bapak Alvin Saputra. Semoga yang kami sampaikan hari ini mendapat pencerahan ya, Bapak. Iya, bermanfaat lah bagi kawan pajak gitu ya. Semoga kita bisa beri manfaat. Nah, kita sambung lagi, Bang. Kita Ya, lanjut, ya. silakan, Bang. Tadi yang mana Kak, tentang apa ya? Lupa. Nah, kalau kita kan sudah membahas tadi tentang tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Bang. Nah, ini mekanisme pengembalian pembayaran tadi hingga sampai ke rekening wajib pajak ini bagaimana, Bang? Oke. Jadi kita ngomongin tentang pengembalian ya tadi ya, kita nyambung lagi. Bagaimana sih itu bisa nanti sampai ke rekening Bapak dan Ibu sekalian yang mengajukan pengembalian? Ketika pertama harusnya ada produk hukum terlebih dahulu. Produk hukumnya apa? Yaitu ada SKPLB, gitu ya, surat ketetapan pajak lebih bayar nih, gitu ya. Kemudian ada juga SKP PKP, misalnya Bapak dan Ibu mengajukan pengembalian pendahuluan.
yang di PPN atau di PPH yang di bawah 100 juta untuk orang pribadi. Kemudian ada SK atau putusan. Misalnya keputusan banding gitu ya. Karena Bapak dan Ibu menang nih, kita harus mengembalikan. Nah, itu harus ada dasarnya dulu. Bisa dari SKP LB, SKP PKP, berdasarkan surat keputusan atau SK gitu ya. Nah, setelah ada dasarnya, maka akan diterbitkan namanya surat SKP PKP. Itu 1 bulan sejak terbit dasar pengembalian tadi yang saya kasih tahu 3 tadi contohnya. Tadi ya, Bang, ya. Nah, setelah terbit SKP PKP maksimal 1 bulan ya, ini kita ngomong maksimal. Maka kami wajib membuat namanya SPMKP, yaitu surat perintah membayar kelebihan pajak, atau SPMIB itu yang imbalan bunga, surat perintah membayar imbalan bunga. Maksimalnya kapan? 1 bulan sejak diterbitkan SKP PKP. Oke. Gitu ya. Nah, kalau sudah terbit namanya SPMKP, maka akan dibuatkan namanya SP2D. Ini surat perintah pencairan dana tadi, SP2D. Yang awal kita bahas ya, Yang Bang, tadi kita awal bahas. Kaitannya kan karena kami instansi gitu ya, kementerian. Bapak mau mencairkan uang dari instansi pemerintah, maka harus ada SP2D. Nah, silakan tunggu saja beberapa hari, biasanya 1-2 hari gitu ya, dari SP2D itu akan masuk ke rekening Bapak dan Ibu sekalian. Nah, bedanya Kak, di era konteks ini apa gitu ya? Di era konteks Bapak dan Ibu supaya bisa langsung otomatis, silakan update dulu di profil tentang rekening, nomor rekeningnya. Nomor rekeningnya, apa namanya? Rekening tabungannya. Iya, ini yang paling penting ya, Bang ya, supaya tidak salah ya, Bang ya. Itu nanti akan otomatis tidak perlu diterbitkan SKP PKP tanpa rekening. Jadi gini bedanya, ada 2 SKP PKP. Yang satu dengan rekening, yang satu tanpa rekening. Kalau yang dengan rekening ini akan langsung diproses menjadi SPMKP dan SP2D. Lebih cepat cairnya gitu ya. Siapa sih yang nggak pengen cepat yang apa namanya? Dapat duit gitu ya, haknya gitu ya. Nah, kalau yang SKP PKP tanpa nomor rekening itu nanti Bapak dan Ibu akan kita suratin dulu tuh melalui Kortex atau juga melalui pos, ekspedisi dan lain sebagainya. Namanya surat permintaan nomor rekening. Oke. Nanti Bapak dan Ibu harus jawab dulu tuh. Surat permintaan nomor rekeningnya jawab dulu dengan surat yang sama. Inilah nomor rekening saya dari bank ini, namanya ini, nomornya ini. Barulah kita proses SPMKP dan SP2D-nya. Biasanya ketika proses ini akan ada miss. Salah ketik gitu ya, namanya manusia Bapak dan Ibu pasti tidak luput gitu dari kesalahan. Harusnya angka 5 yang keketik, bawahnya tuh angka 2. Uangnya nggak masuk-masuk. Akan pasti ditolak oleh bank, direvor salah. Itu nanti nunggu lagi prosesnya berulang lagi. Nah, saran saya silahkan diupdate profil datanya Kortex di bagian bank gitu ya, bagian bank Bapak dan Ibu sekalian. Ini ada yang nanya nih Bang, ada yang komen dari wajib pajak kita, kawan pajak Lala nih. Tapi kemarin update data ditolak, kenapa ya Bu katanya? Oke, terima kasih untuk ininya ya. Lalapu. Mohon maaf nih kawan pajak, memang dari kemarin berarti hari Jumat nih ya, mohon maaf. Kortex ada gangguan. Ya, betul. Hampir keseluruhan, artinya keseluruhan itu tidak hanya tentang masalah update data saja. Ada yang mau proses dari kita pun petugas itu juga ada kendala. Itu se-Indonesia. Nah, ini sudah diperbaiki. Semoga nanti kita update lagi ya. Saya pagi hari ini belum update apakah sudah sembuh. Sudah lancar ya, sudah lancar ataukah masih dalam tahap perbaikan oleh teman-teman kantor pusat. Nanti ditunggu saja update-nya kawan pajak sekalian melalui berbagai channel yang dimiliki oleh kawan pajak. Mungkin punya, tadi saya katakan punya teman di KPP, nomor layanannya silakan tanyakan di sana, gitu ya. Memang ada error nih. Nah ini Bang, kita lanjut lagi ya Bang ya. Tadi Abang sudah menjelaskan nih Bang, tentang pengembalian, dasar pengembalian ada SKPLB, contohnya atau SKP PKP tadi Bang ya. Nah, misalnya ini Bang, ada SKPLB terbit 100 juta rupiah. Ya, ini misal nih Bang. Nah, apakah sebesar itu juga yang akan masuk ke rekening si wajib pajak atau bagaimana nih Bang? Belum tentu Kak. Oh gitu Bang? Ya, jadi kalau ada, dasarnya kan tadi 3 ya? Iya, benar. Di dasar itu 100 juta. Apakah selalu cair 100 juta? Enggak tentu. Oke. Karena ada beberapa tahapan proses dari dasar tadi menjadi SKPKP, menjadi SPMKP. Yaitu harus dicek dulu kawan pajak yang mengajukan tadi punya hutang enggak? Oke, ada kewajibannya enggak nih ya Bang ya?
Nah, kalau ada kewajiban atau utang pajak, maka itu akan kita potong di SPMKP-nya. Iya. Jadi di aturannya Bapak dan Ibu, SPMKP itu harus bersih dari utang pajak. Kita potong dulu. Contoh, katakanlah nanti 1 juta, masih punya utang pajak 20 juta, maka yang kita terbitkan SPMKP dan SP2D-nya hanya 80 juta. Yang pajaknya Bapak dan Ibu, utang pajak katakanlah karena belum bayar PPh pasal 25, sudah diterbitkan STP, itu akan langsung dibayar otomatis oleh Kortex melalui pemindah bukuan. Oke, by sistem langsung By ya sistem, Bang ya, itu bisa dapurnya terlacak kita. udah ya Bang Betul. ya. Kan pajak loh, mana pemindah bukuannya ada di mana? Nggak usah bingung. Itu dapurnya kami. Kita akan melakukan pemindah bukuan otomatis. Nanti Bapak dan Ibu akan melihat langsung di dalam korteksnya, oh tagihan saya BPN, data sudah lunas, tagihan saya yang 21, pasal 21 sudah lunas, pasal 25 sudah lunas gitu. Nanti akan langsung terbit kodenya, gitu ya. Nah, terus bagaimana proses itu bisa masuk ke rekening gitu ya? Apakah harus ke rekening si WP gitu ya? Nah, itu juga ada pilihan kawan pajak sekalian. Boleh, tadi saya katakan di pertama ketika tentang deposit, sumbernya dari pengembalian. Kawan pajak boleh memilih apakah pengembalian ini dicairkan ke rekening tabungan wajib pajak atau dimasukkan ke dalam deposit pajak. Itu boleh. Jadi ada 2 hal. Itu berdasarkan persetujuan wajib pajak. Jadi bukan kita yang secara otomatis gitu ya Bang, atau menunjuk gitu ya Bang ya. Sebutnya bukan otomatis Kak. Kita share jabatan gitu ya, bukan. Kita overwenang enggak. Harus disetujui oleh wajib pajak. Karena ini uangnya wajib pajak, haknya wajib pajak. Kalau Bapak dan Ibu pengen ke deposit, baru kita masukkan ke deposit. Enggak kita paksa gitu ya. Itu. Jadi harus dengan persetujuan pajak tadi dapat mengisi deposit ya Bang ya. Betul. Selain itu ada lagi nggak Bang? Ada juga bisa untuk membayar utang pajak tadi yang saya sampaikan. Itu utangnya apakah hanya utangnya si WP yang bersangkutan? Bisa juga untuk membayar utangnya yang lain, WP yang lain. Misalnya punya adik, punya kakak gitu ya. Di satu grup. Bisa, atau di satu grup perusahaan yang sama, boleh. Namun harus tadi saya katakan ada persetujuan. Persetujuan ya Bang ya. Kembali lagi harus ada persetujuan dari wajib pajak. Nah, ini semakin jelas ini Bang. Semakin jelas, semakin clear tahapan dari pengembalian kelebihan pembayaran pajak tadi Bang. Mungkin kita ke ini dulu Bang, ada pertanyaan. Boleh. Dari kawan pajak kita Gita Octavia. Selamat pagi Mbak Gita, Kak Gita. Izin bertanya mengenai ketentuan Per 11 2025, apakah angsuran pajak PPh pasal 25 hanya disetorkan saja setiap bulan atau harus dilaporkan juga setiap bulan? Mungkin kawan pajak agak terlewat nih Bang. Bisa sekali lagi dijelaskan Bang. Ini terkait dengan penyetoran dan pembayaran tadi. Ya, baik, terima kasih Kak Gita ya, Kak Gita. Tadi saya ulangi kembali. Ada beberapa pembayaran pajak itu yang juga otomatis lapor pajaknya, jadi nggak perlu bikin SPT-nya. Contohnya adalah PPh pasal 25. Ada juga PPh final yang UMKM. Itu sama, jadi semua itu tidak perlu bikin SPT-nya karena pembayaran tadi sudah dianggap sebagai SPT. Itu ya Kak Gita. Terus apa lagi nih? Ada lagi Bang? Kalau terkait ini dari saya bacanya bingung nih. Dari kawan pajak SNPR 04. Apa nih, sponsor bukan? Mungkin ya. Mau nanya Pak Bu, pas pelaporan SPT Badan harusnya tidak ada pajak terutang karena kita final. Tetapi waktu kita pembetulan untuk pengembalian pendahuluannya tidak bisa dicentang. Kenapa ya Pak Bu? Nah, ini teknisnya nih Bang. Ini PPh Badan Bang. Tadi PPh ya, dia mau mengajukan pengembalian pendahuluan tapi tidak bisa dicentang. Dia final ya, badannya final. Ini harus dilihat dulu nih permasalahannya di mana ya Bang ya. Ini karena terkait teknis nih Bang. Bisa banyak berbagai kemungkinan ini. Iya. Seharusnya kalau yang kita lihat sendiri Kak ya, kalau memang memenuhi syarat untuk mengajukan pengembalian pendahuluan, pasti boleh dipilih itu, dicentang. Gitu ya. Mungkin saran dari kita kawan pajak bisa ini konsultasi ke helpdesk-nya ya Bang ya, helpdesk KPP. Nanti disampaikan aja kendalanya di mana.
mungkin boleh dicoba secara langsung nih Bang ya. Iya, betul. Jadi bawa laptopnya sekalian nggak Iya, apa-apa. nanti teman atau rekan kita di Helpdesk KPP bisa asistensi langsung nih ke kawan Betul. pajak. Ada pertanyaan terlewat saya nih Bang. Ya. Dari kawan pajak Yanto 3167. Pak mau tanya ini teknis juga nih Bang. Di luar materi kita. Bila ekspor saya di Cortex setelah pre-populate hanya 15 PEB, entah kami melakukan ekspor 21 PEB. Ini maksudnya gimana nih Bang? Yanto agak ke atas Bang. Tadi aku sempat lockout Kak, jadi iya, hilang. sorry. Ini Bang. Bila ekspor saya di Cortex setelah Oke. Sudah paham Bang? Paham. Jadi kita simpulkan dulu pertanyaannya ya. Ya. Ada dari kawan pajak ini menanyakan seharusnya dia itu melakukan ekspor itu sebanyak 21 kali ekspor. Namun di dalam Cortex-nya di SPT masa PPN Cortex-nya ketika bagian A1 yang untuk ekspor itu di pre-populate itu hanya muncul 15 PEB. Iya, betul. Nah, ini juga mungkin dialami beberapa kawan pajak yang lain nggak sama. Ada beberapa sinkronisasi mungkin di sana tidak lancar gitu ya, tidak lancar data yang dari CSA, data sistemnya Bea Cukai, ketika masuk nembak ke Cortex ada tidak lancar bisa jadi. Atau memang ada beberapa permasalahan sehingga PEB tadi bukan PEB yang valid gitu ya. Ini perlu diklarifikasi lagi kawan pajak. Tapi beberapa yang terjadi memang perpindahan data ini. Jadi kita harus mohon maaf nih, ada beberapa kawan pajak bahkan sampai harus 2 bulan itu belum sinkron. Menunggu PEB ini kok nggak masuk gitu loh. Iya betul. Tapi harus dicek dulu, apakah memang benar ada kesalahan ketika input PEB di CSA-nya atau memang masalah si barang ini dibawa ke Cortex ini ada kendala, ada error gitu loh. Nah, kalau ada ini silakan kawan pajak datang ke KPP, nanti akan dibantu melalui proses tiket melati namanya untuk diajukan permohonan ke kantor pusat supaya sinkronisasi ini bisa segera namanya sempurna gitu ya untuk wajib pajak ini tadi yang mengajukan. Nanti dibantu ke KPP-nya. Gitu ya. Semoga jelas ya kawan pajak kita Pak Yanto. Ya. Kemudian ini ada dari kawan pajak Simon nih Pak. Oke. Pada saat melakukan restitusi PPN, agar hasil restitusinya masuk rekening yang terdaftar di Cortex, kita harus gimana ya? Tadi sudah Abang jelaskan nih Abang ya, terkait mungkin berkaitan dengan nomor rekening, kemudian prosedurnya terpenuhi, apakah memang memenuhi ketentuan untuk dilakukan pengembalian tadi seperti itu ya Bang ya? Ya, jadi kalau pengen yang pakai rekening yang terdaftar, ada itu pilihannya nanti. Jadi pada saat lapor SPT-nya Kak ya? Iya. SPT LB-nya, misalnya PPN tadi, ini saya ajukan pengembalian. Pengembalian yang apa? Pengembalian yang normal, yang 1 tahun, atau pengembalian yang pendahuluan, yang cuman 1 bulan, 2 bulan ya. 1 bulan atau 3 bulan ya, Ya, Bang, sampai pencairannya itu. Nah, itu nanti dipilih, dicairkan di mana gitu ya, diajukan di rekening mana yang ada di dalam Cortex. Silakan update datanya, bagian banknya tadi. Terus ada lagi nih Kak, saya terima surat. Pada saat kita terima surat terkait konfirmasi restitusi mau ke utang pajak atau deposit pajak, ini menyambung pertanyaan tadi Bang. Bagaimana pada saat dia terima surat terkait konfirmasi restitusi? Apakah mau ke utang pajak atau deposit pajak? Ini pilihan sepertinya nih Bang. Iya, jadi waktu mengajukan itu kawan pajak akan dapat namanya SKP PKP. Dikasih waktu dalam waktu beberapa hari tidak mengajukan, oke saya mau ke deposit pajak saja, oke saya mau untuk bayar utang WP lain saja gitu ya. Itu ada batas waktunya. Apabila tidak memanfaatkan batas waktu tersebut, maka dianggapnya adalah dicairkan ke rekeningnya, ke rekening si WP. WP yang bersangkutan ya. Bang, ya. Begitu. Kita cek lagi Bang pertanyaan. Sebentar. Oh, ini nih. Kira-kira kapan Cortex? Jasa pihak ketiga nih ya Bang ya? Iya, jadi saya nggak bisa jawab ya, mohon maaf Kak kita. Kira-kira kapan Cortex boleh memakai PCAP ya? Ya semoga
bisa segera ya. Artinya tidak ada kendala, jangan sampai hanya bisa pakai tapi banyak kendala gitu ya. Semoga segera, bahkan melalui Kortex sendiri pun semoga juga jauh dari error-error gitu ya. Iya. Sehingga wajib pajak bisa memenuhi hak dan kewajibannya itu dengan lancar. Amin. Baik Bang, setelah saya cek udah habis nih Bang, seperti Oke, kita pertanyaan lanjut. dari kawan pajak semua. Pembahasan kita juga sudah habis, tapi ada yang mau ditambahin nggak nih Bang Togar sebelum kita tutup nih Bang? Oh ini, tadi kan saya menyinggung nih ya. Jadi sebelum masuk rekening kan harus dibutuhkan dengan utang pajak, Iya, gitu benar. ya. Kemudian nomor rekening itu apakah perlu yang harus Diperhatikan gitu ya harus Bang ya? paham nih kan pajak gitu ya. Tadi saya akan ini pertebal lagi, saya bold lagi, saya ulangi sekali lagi. Jadi harus menggunakan nomor rekening dalam negeri atas nama wajib pajak tersebut ya. Jadi hati-hati, jangan sampai salah. Bahkan salah hurufnya saja, contoh ada PT ABC gitu ya. Iya. Ternyata nomor rekeningnya nggak ada PT ABC-nya, gitu ya. Langsung ABC maksudnya? Langsung ABC gitu ya. Oke. Dikirimkan surat ke kami ada nama PT ABC-nya, nggak akan cair. Oke. Jadi harus hati-hati. Tanda titik, tanda koma itu harus hati-hati karena ini terkait masalah data keamanan bank yang mencairkan tersebut. Bank nggak akan mau mencairkan kalau ada perbedaan. Jadi harus hati-hati. Kadang titel gitu ya kalau orang pribadi nggak ada gelarnya di dalam rekening banknya, tapi di dalam NPWP-nya ada profilnya gitu ya. Iya, ada gelarnya. Nah, ini hati-hati. Bisa tertolak nanti ya Bang ya. Jadi Akan harus ditolak. benar-benar data yang valid gitu ya Bang ya. Nah, ditolak ini kan pajak nggak usah khawatir, artinya hanya memperpanjang waktu saja. Betul Bang. Tidak akan hilang uangnya, silakan nanti diajukan lagi pemberitahuan nomor rekening dengan data-data yang benar. Pastikan ya Bapak dan Ibu sekalian, jangan sampai hak itu jadi lama-lama gitu ya. Saya juga paling nggak suka tuh, udah haknya WP ngapain sih dilama-lamain, kasih kalau memang berhak gitu ya. Benar Bang, gitu kan. benar. Baik, nih jelas sekali nih Bang, lengkap sekali nih. Tadi kita sudah membahas tentang PMK 81 2024 khusus klaster pembayaran. Bagi kawan pajak yang mungkin ingin memperdalam lagi nih Bang, ingin memperdalam, mungkin ada pertanyaan lebih lanjut, nanti bisa dibaca lebih rinci nih ya Bang ya. Dibaca lebih rinci di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 khusus klaster pembayaran. Di sana lengkap apa saja, kemudian tata caranya dan bagaimana, pokoknya semua di sana lengkap sekali ya Bang ya. Nah, kawan pajak semua, demikian Dejapu on Air kita pada pagi hari ini ya Bang ya. Saya Fasiha dan saya Togar Anarul Lumantoping. Mohon maaf nih kalau misalnya selama kita live ini Bang ada kesalahan ya Bang ya. Dan terima kasih bagi kawan pajak semua yang sudah bergabung. Semoga sehat selalu. Jangan lupa tetap pantau sosmed kita untuk memperoleh informasi perpajakan terbaru. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.